Selamat siang, Pak David dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai proposal proyek dengan judul Etika dalam Ujian Onsite di Kampus, yang beranggotakan Andiko, Jennifer, Haura, dan Jackson. Selanjutnya, di bagian bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Di sini latar belakang penelitian ini membahas tentang pentingnya penerapan etika dalam ujian onsite di kampus. Jadi ujian onsite itu merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa secara langsung. Lalu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan etika dalam ujian onsite guna memastikan bahwa ujian ini berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip akademik. Selanjutnya, di bagian rumusan masalah. Di rumusan masalah yang pertama, kami membuat apa saja masalah etika yang sering muncul dalam pelaksanaan ujian onsite di kampus, apa langkah yang perlu diambil oleh pihak kampus untuk memperbaiki masalah etik dalam ujian onsite, lalu gimana pengaruh pengawasan ujian terhadap pelanggaran etika. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang kami buat yaitu pertama kita mengidentifikasi dan menganalisis masalah etika yang sering muncul dalam pelaksanaan ujian onsite di kampus, lalu menganalisis langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kampus untuk memperbaiki masalah etika dalam ujian onsite, lalu yang terakhir menilai pengaruh pengawasan ujian terhadap pelanggaran etika selama ujian onsite berlangsung. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang masalah etika dalam ujian onsite dan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur pengawasan ujian, menyoroti pentingnya etika dalam pendidikan untuk membangun budaya akademik yang adil, lalu meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya etika akademik dan perilaku yang diharapkan selama ujian onsite, dan terakhir menyumbangkan kontribusi terhadap kajian etika, pendidikan, dan pengawasan ujian dalam konteks akademik. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi masuk ke bagian bab 2 yaitu landasan teori. Jadi konsep etika dalam pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, etika itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral yang sekiranya itu menentukan apakah suatu tindakan itu dianggap benar atau salah. Dalam pendidikan, etika ini tuh menjadi landasan yang sangat penting, yang dimana tuh memastikan setiap aktivitas akademik itu dilakukan dengan mematuhi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Nah, etika dalam pendidikan ini itu juga nggak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kemudian eh, kita sudah melakukan tinjauan literatur terkait yang sekiranya tuh relevan dengan topik kita ini. Jadi kita sini sudah mengambil 10 jurnal sekiranya. Lalu kami mencapai konklusi mengenai identifikasi masalahnya. Jadi untuk isu yang pertama itu yaitu kecurangan dalam ujian. Nah, seperti yang kita tahu mahasiswa itu sering melakukan kecurangan seperti menyontek, menggunakan perangkat elektronik dalam ujian, atau berkolusi dengan teman atau bekerja sama dengan teman. Dan ini tuh untuk referensi ada di artikel 3, artikel nomor 4, dan artikel nomor 8. Nah, faktor pendorongnya itu meliputi tekanan akademik, rasa tidak siap menghadapi ujian, dan lemahnya pengawasan dari pengawas ujian tersebut. Kemudian, untuk poin yang kedua, itu ada pengawasan ujian yang tidak konsisten, yang dimana pengawasan ujian ini tuh seringkali tidak merata, tergantung pada posisi tempat duduk mahasiswa atau jumlah pengawas yang tidak mencukupi. Hal ini tuh memberikan peluang untuk para siswa atau para peserta ujian untuk melakukan pelanggaran etika. Kemudian poin yang ketiga itu ada tekanan akademik sebagai pemicu kecurangan. Nah, tekanan ini tuh tekanan untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu mendorong mahasiswa untuk mengambil jalan pintas melalui tindakan yang tidak etis. Terus juga kurangnya persiapan itu juga memperparah masalah ini. Kemudian poin yang keempat ini tuh merupakan kurangnya kesadaran etika. Sebagian besar mahasiswa itu tidak memahami pentingnya menjaga integritas akademik atau merasa bahwa kecurangan kecurangan itu adalah tindakan yang wajar dan dapat dibenarkan gitu. Kemudian yang kelima itu sanksi yang tidak cukup tegas.
Nah, kebijakan terkait terhadap sanksi ini, eh, pelanggaran etika itu nggak selalu diterapkan secara konsisten sehingga mahasiswa itu merasa aman aja untuk melanggar aturannya gitu. Kemudian etika akademik dalam ujian onset. Nah, etika akademik ini itu merupakan seperangkat norma atau aturan yang dirancang untuk memastikan integritas dan keadilan dalam aktivitas akademik, termasuk dalam ujian. Nah, di dalam ujian onset ini mahasiswa diharapkan tidak hanya menunjukkan kemampuan intelektual, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran dan tanggung jawab. Nah, sayangnya praktik pelanggaran etika akademik ini seperti menyontek, kolusi atau kerjasama ataupun manipulasi hasil ujian masih menjadi sebuah masalah yang sering terjadi. Nah, hal ini tuh dapat merusak integritas pendidikan dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi akademik. Kemudian, pengawasan ujian dan kepatuhan etika. Nah, pengawasan ujian ini tuh merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika itu berjalan. Dalam konteks ujian onsite, pengawasan yang baik itu tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta ujian, gitu. Kemudian, yang berikutnya itu faktor penyebab pelanggaran etika. Nah, faktor-faktor ini tuh terjadi ketika pelanggaran etika itu dalam ujian outside dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya itu termasuk tekanan akademik, kemudian kurangnya kesadaran etis dan lemahnya sistem pengawasan. Selanjutnya bab 3. Jadi di sini ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Di sini pendekatannya menggunakan kualitatif yang bertujuannya itu karena penelitian ini tidak hanya mengukur seberapa sering pelanggaran etika terjadi, tetapi juga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis mahasiswa, pengawas, dan pihak kampus secara keseluruhan. Lanjut, lanjut. Nah, lalu untuk jenis penelitiannya itu menggunakan deskriptif analitik bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara faktual dan sistematis. Dan maksud ini itu adalah masalah etika yang sering muncul dalam pelaksanaan ujian onsite di kampus. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara lanjut. Lalu di sini populasi dan sampelnya menggunakan 5 mahasiswa UMN. Nah, kriterianya tuh yang pertama ada mahasiswa yang terlibat dalam ujian onsite di kampus dan memiliki pengalaman langsung terkait pengawasan ujian. Yang kedua ada mahasiswa yang bersedia berbagi pandangan mengenai masalah etika yang mereka temui atau alami secara ujian onsite, baik terkait dengan pelanggaran etika oleh sesama peserta ujian maupun pengalaman mereka terhadap pengawasan ujian yang diterapkan. Lalu ada 3.4 teknik pengumpulan data. Di sini menggunakan wawancara. Lalu di sini ada instrumen penelitian menggunakan 12 pertanyaan wawancara. Lalu untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola atau tema yang muncul dari data wawancara yang dikumpulkan. Lalu ada validitas reliabilitas eh, menggunakan validitas internal. Dalam penelitian ini akan dijaga dengan cara triangulasi data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Lalu yang terakhir batasan penelitian. Di sini tuh batasannya hanya 5 mahasiswa. Yang kedua berfokus pada masalah etika yang terjadi selama ujian onsite. Yang ketiga ada perbatasan metodologi seperti pengumpulan data yang hanya menggunakan wawancara dan observasi. Selanjutnya bab 4. Nah, pada bab 4 ini membahas hasil dari wawancara dengan sejumlah mahasiswa yang memiliki pengalaman terkait etika dalam pelaksanaan ujian outside kampus. Tujuan dari wawancara ini itu untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman mahasiswa mengenai tantangan etika yang dihadapi selama ujian tatap muka atau onsite.
Nah, ini adalah temuan pada 4.2 adalah temuan utama dari wawancara. Kami telah melakukan wawancara dari mahasiswa UMN dengan berbagai fakultas yang berbeda dengan tujuan menggali pemahaman responden terkait topik yang sedang diteliti. Lanjut, ini adalah pertanyaannya. Kami mempunyai 12 pertanyaan untuk menggali informasi dari mahasiswa dan pemahaman mereka. Ini adalah responden pertama dan tabel-tabelnya ini ada untuk memberikan jawaban dari responden serta pertanyaan yang kita berikan. Lanjut. Ya, kita punya 5 responden. Lanjut. Sampai ke bawah. Iya, lanjut. Nah, di sini dari berdasarkan jawaban pada responden itu dapat disimpulkan oleh kami bahwa pengalaman ujian onsite di kampus itu umumnya berjalan dengan lancar, meskipun terdapat beberapa tantangan seperti tekanan ujian dari soal dan juga penerapan etika yang sangat penting untuk menjaga integritas akademik dan pengawasan yang ketat dianggap efektif untuk mencegah kecurangan. Walaupun ada beberapa laporan tentang kecurangan, faktor seperti tekanan untuk lulus dan kesulitan soal dapat memotivasi mahasiswa untuk melanggar aturan. Nah, ada 4.3 ini analisis dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dari 5 responden ini, beberapa pola dan pandangan utama mengenai etika dalam ujian onsite di kampus itu ditemukan. Nah, temuan ini akan dianalisis dan dalam beberapa subbab bagian utama yang berkaitan dengan tantangan dalam pengawasan ujian, dampak pengawasan terhadap perilaku mahasiswa, dan kebijakan yang ada untuk menjaga integritas akademik selama ujian onsite. Nah, 4.3.1 ini adalah salah satunya, yaitu tantangan dalam pengawasan ujian onsite. Salah satunya itu yang paling menonjol dari wawancara itu adalah tantangan ya pengawasan ujian onsite. Banyak responden itu yang sepakat bahwa meskipun ujian dilaksanakan secara onsite, pengawasan masih kurang optimal. Terus yang kedua ada 4.3.2 yaitu pengaruh pengawasan terhadap perilaku mahasiswa. Mahasiswa berkata bahwa semakin ketat pengawasan itu, semakin juga mereka menjaga dan untuk berpikir 2 kali untuk melakukan kecurangan. Dalam 4.3.3 itu kebijakan dan sosialisasi ketika ujian onsite. Temuan lain yang menarik adalah bahwa sebagian besar responden merasa bahwa meskipun kampus memberikan materi mengenai etika akademik di awal semester, kebijakan tersebut tidak disosialisasikan secara cukup intensif selama semester selanjutnya. Lanjut bab 5, yaitu adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden ini mengenai etika dalam ujian kampus, ditemukan bahwa meskipun ada pengawasan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Pengawasan yang diterapkan seringkali dianggap kurang konsisten dengan jumlah pengawas yang terbatas dan tidak selalu efektif dalam mencegah kecurangan. Nah, sarannya ini penting bagi kampus untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai etika akademik dan integritas ujian, baik secara online maupun offline di platform pembelajaran online ataupun rutin sepanjang semester. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.